Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Nauzubillah. Berikut ini 5 golongan orang yang rajin sholat namun jauh dari Allah. Siapa sajakah mereka? Ibadah sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak, merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya." Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak, serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan seperti apa cirinya? Dikutip bondowoso.network.com dari akun YouTube NSBOR Channel, berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah. Pertama, orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumbal, kemudian dibandingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya pun tidak menambah dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
Dan kita tidak pula memberi makan orang miskin dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Ketiga, orang yang acuh pada sesama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. 4. Orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ia bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi riya kepada sesama. Kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata. Karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertobat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyesalkan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mendapatkan ridho serta menetap dalam surganya kelak. Selain itu, berikut ini ada 7 penyebab sholat yang tidak diterima yang wajib diketahui. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim. Dalam keadaan apapun, sholat wajib harus tetap dilakukan. Jika rajin sholat, segala harapan dan kehidupannya akan dilancarkan, mendapat ketenangan jiwa, dan selalu mendapat perlindungan Allah.
Salat yang tidak diterima Allah akan membuat perasaan menjadi sedih dan hati tidak tenang. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengabulkan doa umatnya melalui sholat dan memberikan petunjuk serta kemudahan untuk jawaban doa yang diucapkan dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2969, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Namun ada beberapa penyebab sholat tidak diterima. Umat muslim harus mengetahui penyebabnya dan menghindarinya. Berikut penyebab sholat tidak diterima yang perlu kita ketahui. Pertama, sering berbuat maksiat. Sering berbuat maksiat bisa menjadi sebab sholat tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali seseorang sangat menikmati kebahagiaan duniawi sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dosa ini sangat tidak disukai oleh Allah. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Ketiga, tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa. Tidak mengangkat kedua tangan saat mengucapkan doa dalam sholat bisa membuat sholat tidak diterima. Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwa sesungguhnya beliau melihat Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan dan berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya hanyalah seorang manusia." Adab Mufrad 613, berkata Al-Hafidh, sanadnya sahih. Ketiga, tidak pernah bersyukur. Allah selalu memberikan kenikmatan dan mencukupi semua kebutuhan umatnya. Namun sebagai manusia, seringkali kita lupa bersyukur atas nikmat Allah pada saat kita melakukan sholat. Seseorang yang tidak pernah bersyukur atas nikmat Allah membuat doa dan sholatnya tidak diterima. Dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad 278. Keempat, setengah hati melakukan sholat. Sholat adalah kewajiban bagi umat muslim yang harus dilakukan dengan ikhlas. Anda tidak boleh terpaksa atau setengah hati melakukan sholat dalam keadaan apapun. Allah tidak akan menerima segala doa yang dilakukan dengan terpaksa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, membicarakan aib orang lain. Jika seseorang rajin melakukan sholat tetapi sering membicarakan aib orang lain, maka bisa membuat sholat tidak diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bersabda bahwa, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 6. Berlebihan dalam hal mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperintahkan, tapi apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Contoh, perbuatan mubah terdapat dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 2, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiu, hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya.
Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ketujuh, durhaka kepada orang tua. Penyebab sholat tidak diterima yang terakhir adalah karena durhaka terhadap orang tua. Allah pernah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 bahwa Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya, aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.